Ya, pemirsa, selamat pagi. Sabtu 7 hari bulan Desember 2024. Ya, seperti janji saya tadi, kita bakal nerusin ya tentang yang tadi ya, tentang petuah kehidupan yang seringkali mampir di kehidupan kita. Kalau tadi kan kita udah bahas tentang 3 hal yang kita nggak usah terlalu, kita bahkan nggak usah kita umbar ke halayak rame gitu ya. Yang pertama adalah niat buruk kita, yang kedua adalah, yang pertama tuh aib ya, yang kedua niat buruk, dan yang ketiga atau niat jahat lah ya, yang ketiga adalah apa apa ya, pencapaian gitu loh. Misalkan kita ibaratnya nih udah kayak udah successfully mencapai financial freedom, successfully achieve financial freedom, terus kita flexing ya segala macam. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, kalau orang yang emang beneran kaya itu, dia biasanya adalah orang yang nutupin kalau dirinya itu adalah orang kaya, padahal justru tampil sederhana loh. Kan kemarin viral tuh waktu Asian Games 2018 di Jakarta Palembang, ada miliarder ya, Michael Bambang Hartono, yang ternyata adalah juga seorang atlet bridge. Bridge itu kayak semacam permainan kartu gitu. Dia tuh salah satu orang terkaya Indonesia loh, tapi dia makannya di pinggir jalan, makan mie ayam gitu kan. Dan orangnya tuh cenderung low profile. Kalau orang yang beneran kaya itu memang akan cenderung lebih low profile, lebih humble, lebih sederhana, lebih modest gitu loh, ketimbang orang yang baru kaya gitu loh. Ya OKB lah bahasa yang lebih trendingnya, orang kaya baru, atau OBK, orang baru kaya gitu. Ya namanya juga orang baru kaya butuh pengakuan, butuh yang kemarin saya bilang itu caper itu. Ya, yang kemarin saya bilang caper itu, orang cari perhatian, cari pengakuan, biar divalidasi, biar diakui, wah ini gue orang kaya gitu kan, jadi lu nggak bisa macam-macam sama gue gitu ya. Orang akan bertanya lah siapa lu gitu lah. Kalau cuma sekedar orang kaya doang mah, orang kaya mah banyak gitu. ya kayak gitu nggak usah lah, kita nggak usah lah, nanti malah timbul sakit hati ya kan. Rata-rata mohon maaf ini kasus-kasus murder yang terbaru ini ya, yang di Kediri sana, satu keluarga dimurderin habis-habisan, dibunuh habis-habisan, itu kan gara-gara sakit hati itu. Janganlah, nanti bukan apa-apa ya sebenarnya, mulut kalam lisan ucapan kita ini tuh bisa, mohon maaf ya, bisa membuat kitanya untung, bisa kitanya rugi gitu loh. Kadang-kadang musuh terbesar tuh musuh mulut ya. Kadang-kadang kalau mulut kita, lisan kita, bibir kita nih sulit buat kita kontrol ya, mohon maaf kadang-kadang aduh ya, malah ini sakit hati, ujungnya apa? Ujungnya nyawa melayang. Ya kan? Banyak banget kasus pembunuhan atau murder ya, true crime kayak gitu yang gara-gara sakit hati, dendam, kecewa, marah, ya kan. Tahu-taunya yang ngebunuh siapa? Keluarga sendiri, saudaranya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri. Nah, tuh udah dah. Nah, yang masih misteri ini yang anak bunuh bapak sama neneknya di sini Bona Indah, Lebak Bulus ini. Motifnya apa gitu loh, ini perlu tahu banget nih supaya kita juga bisa ambil pelajaran gitu loh.
Ya semoga aja ketemulah motifnya, apalagi ibunya juga udah mulai kondisinya sadar dan nanti pada waktunya akan terbuka semua kok ya. Nah sekarang teman-teman, kan tadi kan saya bilang para tetua kita mengatakan ya ada hal yang memang sudah selayaknya kita tutupin rapat-rapat, tapi ada juga hal yang memang jangan terlalu kita tutupin. Ya salah satunya adalah hal-hal yang ngeganjel dalam hidup kita ini jangan kita tutupin terlalu rapat, nanti malah bisa jadi depresi. Ya, kalau ada unek-unek, keluh kesah, atau ada hal yang ngeganjel gitu ya, ya udah keluarin aja gitu loh. Nah masalahnya gini teman-teman, cara ngeluarinnya ya mohon maaf nih, kalau saya kan secara pribadi lebih ngeluarinnya hal-hal yang unek, yang bikin unek-unek saya ini kan kadang-kadang mohon maaf saya keluarin lewat YouTube kayak begini, lewat media sosial, baca Satu Dunia dan seterusnya kan gitu. Ya masalahnya nggak semua orang suka, nggak semua orang seneng gitu loh, ya kan. Apalagi kalau udah name calling, nah itu. Nah saya paling nggak bisa tuh yang namanya tidak melakukan yang namanya name calling ya, atau bukan cat calling ya, name calling atau calling out. Nah saya paling nggak bisa tuh nahan yang namanya name calling out apa itu. Nah saya paling nggak bisa tuh ya kayak gitu, itu jeleknya saya. Nah kalau hal yang mengganjal, unek-unek apa segala macam memang harus dikeluarin, jangan ditahan-tahan. Sebab kalau ditahan-tahan takutnya gini, pertama malah nanti jadi penyakit, atau malah jadi hal-hal yang bakal ngerugiin kita nantinya. Makanya keluarin aja. Atau kalau misalkan nih takut di cancel, takut di apa gitu kan, ya datang aja ke profesional, datang ke profesional, maksudnya ke psikolog, ke paling umum psikolog deh, psikologis, jangan psikiater. Ya kalau psikiater itu kalau misalkan nih saya kasih tahu, boleh nggak saya kasih tahu? Nah, jasa tenaga profesional di bidang kesehatan jiwa tuh nggak hanya psikiater atau dokter SPKJ, dokter spesialis kesehatan jiwa, enggak. Saya kasih tahu ya, psikiater itu is always a doctor. Kenapa? Karena kalau psikiater itu biasanya mengenangani orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan yang biasanya memerlukan obat medis dan penanganan medis. Itu psikiater. Dan psikiater itu pasti gelarnya adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Oke. Nah, pada umumnya saya kenapa lebih menyarankan ke psikolog ya, psikologis, karena psikolog ini ibaratkan dokter umum untuk kesehatan jiwa ya. Jadi apa-apa semuanya ya ke psikolog, termasuk tes minat dan bakat, mau curhat apa semua, pada umumnya lebih saya sarankan ke psikolog. Kebetulan saya alhamdulillah banyak punya teman-teman, banyak punya psikolog profesional. Dan kalau bisa benar-benar psikolog profesional. Sebab gini teman-teman, antara orang yang ngerti psikologi, orang yang paham psikologi, dengan orang yang memang praktisi psikologi itu beda. Cara ngebedainnya gimana? Lihat gelarnya. Kalau orang itu sudah punya gelar psikolog ya, di gelar akademisnya, MPSI psikolog terutama, nah itu berarti adalah psikolog profesional. Dia bisa buka praktek. Contoh Kak Seto, teman lama saya, Intan Erlita, mantan artis cilik, Melissa Grace, itu adalah
dan juga Nimas Dewantari. Nimas Dewantari sekarang jadi psikolog deh. Buat yang belum tahu ya, yang dia kan mantan artis sinetron waktu kecil bareng sama Rahel Amanda main di sinetron Candy itu kan, jadi psikolog dia. Nah dia MPSI psikolog ya, MPSI psikolog, magister psikologi psikolog. Nah itu udah profesional tuh. Tapi kalau gelarnya tidak linear, dia nggak boleh mengatakan dirinya adalah seorang psikolog, tapi dia ilmuwan psikologi atau orang yang ngerti psikologi. Itu bedanya ya. Dan yang ketiga adalah konselor, sesuai dengan namanya. Konselor ini bertugas memberikan konseling. Konseling itu bimbingan-bimbingan, penyuluhan-penyuluhan, pencerahan-pencerahan, nasihat-nasihat. Konselor itu bisa juga jadi advisor, ya, penasihat. Ya, konselor itu bisa menjadi advisor atau apalagi nih. Ini, ya Allah, banyak banget nih. Kenapa saya suka ngambilin botol-botol gini teman-teman? Sayang kalau dibuang. Sayang kalau apalagi masih ada isinya tuh. Mubazir teman-teman. Ayolah kita kurangin gitu loh sampah-sampah plastik. Kalau masih bisa didaur ulang tuh ulang. Kita sayangin lingkungan kita, apalagi kan kita ini kan sedang berjuang menghadapi yang namanya perubahan iklim gitu loh. Perubahan iklim ini salah satunya juga disebabkan karena polusi sampah teman-teman. Makanya ayolah please ya, kita jaga lingkungan kita jaga apa supaya tanah kita jangan berpolusi, udara kita jangan berpolusi, air kita jangan berpolusi ya. Itu ya ajakan saya. Nah terakhir teman-teman ya, itu konselor. Terakhir adalah coach. Coach itu pelatih. Jadi dia akan melatih, akan memberikan coaching pada kita, terutama untuk misal kita ada perlu apa, kita perlu coaching untuk apa. Dan yang terakhir adalah mentor. Jadi nggak semua kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan kesehatan mental itu larinya ke psikiater, enggak teman-teman. Jadi disesuaikan kepada kebutuhannya. Kalau ibaratnya dokter umum ya bawa ke psikolog. Tapi kalau ibaratnya membutuhkan yang spesialis ya tadi bisa bawa ke psikiater, bisa bawa ke konselor, bisa bawa ke coach, bisa bawa ke mentor gitu. Nah itu tempat kalau memang kita lebih enak untuk membuka hal-hal yang memang udah harus kita terbuka aja lah daripada ditutup-tutupin, nanti sayang jiwa kita ya. Oke, terima kasih udah menonton. Selamat pagi, selamat aktivitas ya teman-teman.